Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, ananda sekalian, mudah-mudahan semuanya di rumah tetap penuh dengan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan selama masa pandemi. Berjumpa lagi dengan Ustadz Sahran. Biasanya kita berjumpa di kelas. Tahun ini kita berjumpa dengan suasana yang berbeda, suasana di tengah pandemi. Lewat online pembelajaran kita, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan kita semakin cerdas, semakin pandai, semakin bijak dalam bersikap. Ananda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita lebih dalam, mari kita awali majelis kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik ananda sekalian, sebelum kita lanjutkan yang kedua, jawab pertanyaan Ustadz Sahran dengan jujur. Yang pertama, bagaimana dengan sholat subuh ananda? Insya Allah murid-murid SD Muhammadiyah 1 Malang pasti sholat subuhnya tidak tertinggal. Mudah-mudahan sholat subuh kita di rumah istiqomah, bisa berjamaah. Jika tidak di masjid, ya berjamaah dengan keluarga di rumah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan mengajinya ananda? Ada yang Al-Quran, ada yang tilawati, ada yang ummi, ada yang hafalan juz amma. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Baik ananda sekalian. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan ananda semua di rumah tetap bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Bisa membantu mencuci piring, bisa membantu menyapu, membantu membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aktivitas sehari-hari itu bisa ananda gunakan, manfaatkan untuk meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bertemu di pelajaran kemuhammadiyahan kelas 4. Hari ini materi kita adalah tentang mengenal organisasi otonom Muhammadiyah. Apa itu Ortom Muhammadiyah atau sering kita singkat dengan Ortom? Ortom adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Itu pengertian Ortom dan ananda bisa temukan di buku-buku kemuhammadiyahan. Nah, ada 7 Ortom yang akan kita bahas, namun pada pembahasan ini kita hanya akan membahas 1 ortom saja dari 7 ortom tersebut. Ada ortom Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, ada IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu ada Tapak Suci. Insyaallah Tapak Suci familiar dengan anak-anak karena di sekolah menjadi ekstra wajib kita. Nah, namun pada kesempatan ini dari 7 ortom itu kita akan membahas pada poin yang ketiga, Pemuda Muhammadiyah. Baik, ananda sekalian bisa fokus ke layar. Materi kita adalah Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari sosok pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih ingat ananda sekalian, Muhammadiyah berdiri tahun berapa? Baik, Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 Masehi. Nah,
Muhammadiyah lewat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat peduli terhadap pemuda-pemuda khususnya yang ada di sekitaran Kauman, Yogyakarta pada waktu itu. Ahmad Dahlan kemudian dengan berbagai macam upaya dan pendekatan yang dilakukan, akhirnya bisa mengumpulkan pemuda-pemuda di desa Kauman yang kemudian dijadikan satu wadah dalam organisasi bernama Siswa Proyo Prio, atau lebih gampang kita ingat SPP, Siswa Proyo Prio. Nah, berkumpullah pemuda-pemuda ini dalam organisasi Siswa Proyo Prio yang dibina langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1918, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan tablik dakwah ke Solo, dan setelah dakwanya selesai, beliau pulang. Lalu di perjalanan beliau melihat sekumpulan pemuda-pemuda yang sedang melakukan aktivitas yang asing di pandangan Ahmad Dahlan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, melakukan kegiatan baris berbaris dengan seragam yang sama. Lalu kemudian di tengah kebingungan tersebut, salah satu sahabat Ahmad Dahlan, yakni Somodirjo atau Romo Dirjo, menjelaskan bahwa mereka adalah Pathfinder Mangkunegaran. Mereka adalah orang-orang pemuda-pemuda kepanduan yang dilatih dalam baris berbaris. Mereka dilatih mandiri, mereka dilatih tentang akhlak, dan tentu mereka juga dilatih untuk peka terhadap sosial, saling berbagi. Mendengar penjelasan itu, Ahmad Dahlan tertarik. Kalau seperti itu, mengapa di Muhammadiyah tidak ada? Maka ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba di Kauman, beliau kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah dan sepakati untuk untuk melakukan aktivitas yang sama, dan dibentuklah pada waktu itu Pathfinder Muhammadiyah, atau kita kenal dengan istilah saat ini Hizbul Waton. Nah, pemuda-pemuda Muhammadiyah yang awalnya berkumpul di Siswa Proyo Prio kemudian bergabung dalam Pathfinder Muhammadiyah. Mereka dilatih baris berbaris, mereka dilatih kedisiplinan, mereka dilatih untuk bisa berbagi dan lain sebagainya. Nah, ternyata perjalanan Pathfinder Muhammadiyah ini ada beberapa pemuda yang tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan Pathfinder Muhammadiyah. Nah, ini menjadi masalah karena cita-cita Ahmad Dahlan adalah Muhammadiyah dari pemuda-pemuda ini harus bisa tetap kuat, harus tetap dalam pembinaan sehingga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka pada perkembangan selanjutnya, tepatnya di Makassar pada waktu itu, Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932, diputuskan berdirinya Muhammadiyah Bagian Pemuda. Muhammadiyah Bagian Pemuda. Mengapa demikian? Bagian pemuda ini adalah wadah bagi pemuda-pemuda yang tidak tertarik dengan kegiatan Pathfinder Muhammadiyah. Mereka yang tidak bisa ikut di kegiatan Pathfinder Muhammadiyah tergabung dalam Muhammadiyah Bagian Pemuda. Itu terjadi pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar, tepatnya pada tahun 1932. Berlanjut kemudian, pemuda Muhammadiyah ini dalam persetujuan Majelis Tanwir kemudian berubah menjadi sebuah ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi, ortom, organisasi otonom pemuda Muhammadiyah, itu sejarahnya panjang. Mulai dari Siswa Proyo Prio, kemudian menjadi Pathfinder Muhammadiyah, lalu kemudian Muhammadiyah Bagian Pemuda, lalu kemudian berubah menjadi ortom tersendiri. Kapan menjadi ortom? Yakni pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah atau tanggal 2 Mei tahun 1932. Jadi kalau setiap tahun kita memperingati
tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebenarnya di Muhammadiyah kita juga memperingati hari lahirnya Organisasi Otonom Pemuda Muhammadiyah. Nah, ananda sekalian yang Bapak banggakan, adapun maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah adalah menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, ini sekilas tentang sejarah Ortom Pemuda Muhammadiyah. Anda sekalian bisa mengikuti dari awal tadi, bisa mengulang, diputar ulang di rumah, lalu kemudian membuat kesimpulan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang lambang atau logo dari Pemuda Muhammadiyah dan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan lambang tersebut. Baik ananda sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ananda bisa mengambil pelajaran dari sejarah Ortom Pemuda Muhammadiyah ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.